Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh peserta dan narasumber kelas konservasi pada sore hari ini. Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Saya Rahmini Rangkuti akan memandu jalannya acara ini. Baiklah, agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sejak dilakukan pertemuan Tiger Summit di Saint Petersburg pada tahun 2010, mulai saat itu kita selalu memperingati Hari Harimau Sedunia setiap tanggal 29 Juli, dengan tujuan untuk dapat meningkatkan kepedulian terhadap usaha konservasi harimau. Pada momentum ini biasanya banyak sekali yang bertanya tentang berapa sih banyaknya populasi harimau yang ada di Indonesia saat ini. Namun ketika berbicara tentang populasi harimau, tidaklah selalu tentang berapa banyak ekor harimau di suatu area, tapi juga di mana mereka dapat ditemukan. Karena menghitung populasi harimau sejatinya bukanlah perkara mudah. Harimau merupakan satwa pemalu dan sulit untuk dijumpai. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Forum Harimau kita dalam kelas konservasi kali ini akan menggali lebih dalam terkait bagaimana menghitung populasi harimau bersama dua narasumber ahli kita yang merupakan penulis buku panduan pemantauan populasi harimau Sumatera. Adapun rangkaian kegiatan ini nantinya dua narasumber akan memaparkan materinya masing-masing dengan durasi waktu selama 30 menit dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Namun bagi teman-teman yang ingin bertanya pada saat pemaparan materi, dipersilakan bertanya melalui kolom Q&A. Nanti dari panitia akan menyebarkan link untuk absensi kepada para peserta, dimohon untuk mengisi link absensi tersebut. Baik, teman-teman yang berbahagia, izinkan saya menyapa dan memperkenalkan lebih dulu dua narasumber ahli kita. Untuk yang pertama, yaitu dengan nama lengkap Iren Margaret Romaria Pinondang, atau bisa kita panggil Kak Iren. Halo Kak Iren, apakah sudah bergabung dalam grup? Hai. Gimana nih Kak, kabarnya sehat? Sehat, terima kasih. Teman-teman, Kak Iren ini merupakan lulusan dari S1 Unpad dengan jurusan biologi, dan Kak Iren ini juga melanjutkan diploma pascasarjana di University of Oxford dan dilanjutkan dengan gelar doktor di University of Kent. Adapun beberapa riwayat pekerjaan beliau juga pernah bekerja sebagai Biodiversity Officer pada tahun 2014 sampai 2018 di Fauna dan Flora Indonesia, pada tahun 2018 sebagai pendiri dan manajer proyek pada Yayasan Sintas Indonesia, dan pada tahun 2020 sebagai pengawas konservasi pada restorasi ekosistem Riau. Selanjutnya yaitu narasumber kita, yaitu ada Bang Wido Rizky Albert. Halo Bang Wido, apakah sudah bergabung dalam grup? Halo, selamat sore. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih. Bang Wido ini merupakan lulusan sarjana biologi di Universitas Andalas pada tahun 2013. Beliau ini aktif dalam kegiatan Fauna dan Flora Indonesia, di mana pada tahun 2014 beliau pernah menjadi koordinator Sumatera unit pemantauan harimau di Taman Nasional Kerinci Seblat. Dan saat ini beliau menjabat sebagai manajer keanekaragaman hayati landscape Kerinci Seblat. Baiklah, itulah pemaparan singkat dari kedua materi. Pada kali ini untuk materi pertama akan membahas mengenai penentuan kepadatan harimau.
Kepada Bang Wido disilahkan. Oke, terima kasih Mbak. Saya langsung ini ya izin share screen ya. Baik, Bang. Sudah terlihat jelas? Terlihat, Bang. Oke. Sebentar. Kalau saya klik begini ganggu nggak ya? Ada notif nggak di atas? Nggak ya? Terima kasih teman-teman sudah menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada teman-teman Forum Harimau kita untuk kesekian kalinya sudah mau mengadakan kelas seperti ini dan antusiasnya luar biasa. Sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa berbagi kepada teman-teman semua. Perkenalkan, sekali lagi saya sampaikan nama saya Wido Rizky Albert. Teman-teman bisa panggil saya Wido. Saya izin berbagi sedikit terkait dengan tema kita hari ini karena memang dalam beberapa tahun terakhir, lebih tepatnya sejak 2014 akhir saya bergabung ke Fauna Flora Indonesia Program dan cukup intens berkecimpung dengan kegiatan monitoring terkait dengan populasi harimau Sumatera. Nah, kali ini seperti yang disampaikan oleh Mbak apa tadi maaf saya lupa namanya. Di awal tadi akan ada dua tema. Rahmi, Bang. Oh iya Mbak Rami, maaf Mbak. Akan ada dua tema. Di saya akan mencoba sedikit mengulas terkait dengan bagaimana kita menghitung populasi dan kepadatan. Nanti yang kedua Mbak Aret akan melanjutkan terkait dengan distribusi populasinya. Nah, sebenarnya pada awal bulan kemarin ketika dikontak oleh teman-teman FHK, Mas Ardi khususnya, saya diminta untuk memaparkan terkait dengan ini dan diminta untuk seumum-umumnya dan sesingkat-singkatnya. Perlu teman-teman ketahui sebenarnya apa yang akan saya coba sajikan hari ini sebenarnya ini kalau dibikin pelatihan gitu ya, ini butuh waktu beberapa hari gitu. Jadi mudah-mudahan di kelas kita yang singkat ini teman-teman bisa mendapat poin-poin umumnya gitu. Nanti kalau mau lebih detailnya nanti bisa di lain waktu gitu karena waktu kita juga nggak banyak. Oke, saya langsung masuk ke tema ya. Yang pertama tentu kalau kita bicara soal soal populasi ya, mungkin saya cukup yakin juga teman-teman di sini sudah sangat paham dengan hal ini. Namun alangkah lebih baik kalau kita sedikit ulas secara singkat lagi sebenarnya apa sih populasi dan kepadatan supaya nanti kita nggak salah kaprah. Jadi sebenarnya dua hal ini merupakan salah satu parameter penting dalam studi ekologi dan konservasi dan juga nanti hal ini akan sangat berpengaruh dan juga menjadi kunci lah gitu ya dalam upaya-upaya konservasi satwa liar. Nanti mungkin lebih detailnya akan coba dijelaskan oleh Mbak Aret di topik kedua. Tapi yang jelas populasi itu adalah jumlah individu spesies yang sama dalam waktu tertentu dan pada lokasi tertentu. Nah, ini topik umum yang mungkin semua kita ketahui karena selain dari populasi satwa kita juga sering dengar populasi yang lain ya termasuk juga populasi manusia misalnya. Nah, di populasi itu sendiri tentu ada bagian kecil yang namanya kepadatan. Nah, kepadatan ini sebenarnya adalah sederhananya kita bisa bahasakan sebagai populasi persatuan area. Nah, untuk harimau atau untuk banyak jenis kucing besar, kepadatan sendiri ini di satuan umum yang digunakan itu biasanya disebut dengan individu per 100 km persegi. Jadi kalau teman-teman sering dengar misalnya kepadatan penduduk gitu ya, kalau kepadatan penduduk itu yang biasa dipakai misalnya kilometer persegi. Jadi sebagai contoh kalau saya nggak salah itu di beberapa di Provinsi DKI Jakarta misalnya
kepadatan penduduknya itu kalau tidak salah sekitar 15.000 penduduk per kilometer persegi. Jadi satuannya itu per kilometer persegi. Nah, untuk kucing besar seperti halnya harimau itu yang digunakan adalah satuan individu, misalnya satu individu per 100 km persegi gitu. Lalu kenapa per 100 km persegi nanti akan kita lihat kenapa digunakan per 100 km persegi tidak per kilometer persegi gitu ya. Nah, metode perhitungan yang umum digunakan dalam penentuan kepadatan populasi harimau yang akhir-akhir ini bisa disebut paling mutakhir gitu ya, itu disebut dengan special capture recapture dengan menggunakan bantuan kamera trap. Jadi sebenarnya metode ini tidak hanya digunakan spesifik untuk harimau saja. Ada banyak jenis satwa lain menggunakan metode yang sama dalam perhitungan kepadatan dan populasinya di alam. Capture mungkin teman-teman bisa definisikan sebagai ditangkap kemudian dilepas dan ditangkap kembali. Tapi untuk studi dengan satwa-satwa liar seperti halnya harimau tentu tidak mungkin ini tidak ditangkap dalam arti sebenarnya ya, tapi kalau kita menggunakan kamera trap itu dia terfoto dengan kamera trap kemudian nanti akan terfoto kembali. Untuk satwa-satwa kecil misalnya kayak tikus dan lain sebagainya itu yang masih mungkin untuk ditangkap itu masih memungkinkan satwanya ditangkap, tapi tentu untuk satwa liar yang apalagi seperti harimau itu akan sangat sulit kalau kita harus menangkapnya secara langsung. Nah, kita menggunakan alat yang namanya kamera trap. Tadi kalau balik lagi kalau kita bicara soal populasi, saya ingin menggambarkan sedikit supaya teman-teman dapat ininya ya, supaya dapat poinnya gitu. Kalau kita bicara populasi dan ketika kita melihat gambar ini di kebun binatang misalnya, dan terus misalnya saya datang ke kebun binatang kemudian saya ditanya berapa sih populasi harimau di sini, tentu itu akan sangat mudah karena kita bisa melihatnya secara langsung gitu ya. Kita bisa melihat secara langsung, kita bisa menghitungnya secara face to face, ada berapa sih jumlah populasi harimau di kebun binatang tersebut gitu. Misalnya ya seperti di gambar ini ada 4. Kemudian kalaupun kita nanti diminta kita ingin mengetahuinya gitu berapa kepadatannya juga akan sangat mudah karena kita tahu persis berapa harimau yang ada di situ, kemudian berapa luasannya. Nah, namun apa jadinya kalau kita ingin tahu di lokasi yang seperti yang digambarkan di hutan misalnya yang mana lokasinya saja sangat sulit diakses, kemudian tidak hanya harimau sebenarnya banyak satwa juga akan kesulitan kita untuk bisa mengetahui berapa populasinya karena kalau tadi misalnya di kebun binatang kita bisa melihat secara jelas, sementara di hutan di habitat alaminya tentu akan sangat kesulitan dalam menentukan atau mengetahui berapa jumlahnya. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Rami tadi di awal, memang salah satu kendalanya adalah, bukan kendala ya, tantangannya adalah kondisinya kita tidak bisa melihatnya secara langsung, dalam artian akan sangat sulit menemukannya secara langsung gitu. Beda halnya dengan penentuan populasi manusia misalnya yang setiap tahun diupdate gitu ya, kita punya ID card, kita punya KTP dan akan sangat mudah mendatanya. Tapi untuk satwa liar ini tentu di habitat alaminya apalagi tentu akan menjadi sebuah tantangan yang sangat sulit untuk mengetahui berapa populasinya. Ditambah lagi beberapa karakteristik satwa ini khususnya harimau, dia adalah satwa yang elusif, yang artinya memang secara alamiah gitu ya mereka akan sulit sekali ditemui dan juga cenderung menghindari bertemu dengan manusia gitu. Kita punya banyak mungkin teman-teman di lapangan juga yang sudah berpartisipasi aktif di hutan misalnya sekian puluh tahun, mungkin bisa dihitung dengan jari yang pernah berpapasan langsung dengan harimau, bahkan 1 atau 2 kali. Lalu bagaimana kalau kita mau mengetahuinya di habitat mereka yang luas, itu akan sangat sulit jika kita memantaunya atau mengamatinya secara langsung. Ditambah dengan daya jelajah mereka yang sangat luas. Dalam beberapa catatan, 1 ekor harimau Sumatera itu memiliki
daya jelajah atau wilayah jelajah yang kurang lebih berkisar antara 50 sampai 250 km persegi. Nah, ini saya kasih sedikit gambaran saja, teman-teman, karena memang forum Haruma kita base-nya di ini ya di Bogor gitu ya. Luas Kota Bogor ini saya googling beberapa waktu yang lalu itu hanya sekitar 111 km persegi. Sementara daya jelajah satu ekor harimau Sumatera itu adalah itu tadi berkisar antara 50 sampai 250 km persegi. Jadi artinya untuk satu ekor saja mungkin nggak cukup ini untuk menjadi daya wilayah jelajahnya. Kemudian, nah apa namanya secara alamiah juga memang kepadatan harimau ini di alam itu rendah. Dalam beberapa catatan itu kepadatannya di beberapa lokasi ya, kepadatan di Sumatera itu harimau di Sumatera itu berkisar antara 0,1 sampai 2,8 individu per 100 km persegi. Jadi bisa teman-teman bayangkan betapa dengan daya jelajah yang sangat luas, kemudian secara alamiah juga di alam kepadatannya juga sangat rendah gitu. Jadi memang untuk mengamati beberapa individu ini menjadi sangat sulit. Jadi kalau kita secara kasarnya gitu ya, kalau kita mau kalkulasikan misalnya dengan kepadatannya taruhlah maksimal 3 individu per 100 km persegi gitu, artinya di sekitaran kalau kita balik lagi ke Kota Bogor tadi mungkin hanya ada 3 individu di seluruh Kota Bogor gitu. Jadi hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi praktisi, bagi teman-teman yang aktif di lapangan untuk menilai, untuk mengetahui berapa sebenarnya kepadatan dan juga populasi harimau ini di alam. Nah, untuk itu kita butuh alat bantu pengumpulan data yang tadi saya sampaikan di awal. Kita butuh yang namanya kamera trap atau kamera pengintai. Nah, yang satu lagi yang perlu teman-teman rekan-rekan ketahui bahwa kamera trap ini bukanlah sebuah metode. Dia hanyalah sebagai sebuah alat pengganti kita manusia sebagai observer untuk mengumpulkan data di lapangan. Nah, ini beberapa dokumentasi teman-teman memasang kamera trap. Jadi sekali lagi yang perlu teman-teman ingat-ingat kembali bahwa kamera trap itu bukanlah sebuah metode, melainkan sebuah sarana atau alat yang tujuannya untuk membantu kita, observer atau manusia, dalam mengumpulkan data satwa liar di alam. Nah, ini beberapa dokumentasi satwa liar yang berhasil kita dapatkan ini kebetulan di kawasan tempat saya aktif bekerja itu di sekitar kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat. Jadi kalau tadi metodenya apa? Metodenya tadi di awal metodenya itu adalah spatial capture dan kita menggunakan kamera trap sebagai alat bantu untuk mendokumentasikannya di alam. Nah, ini ringkas saja supaya teman-teman aware ya, ini adalah apa namanya sejarahnya gitu, sejarah dari kemunculan dari kamera trap. Jadi yang awalnya apa namanya fotografer, wild photographer gitu ya, mereka memikirkan bagaimana caranya bisa mendokumentasikan satwa liar di alam. Jadi bahkan sebelum 1900 gitu ya, mereka sudah menginisiasi kemunculan kamera trap ini yang akhirnya sampai saat ini kita gunakan untuk salah satunya kita gunakan untuk mengamati atau meneliti terkait dengan satwa liar. Nah, untuk harimau sendiri itu pertama kali digunakan itu di India pada sekitaran tahun 1995. Perlu teman-teman ketahui, jadi tadi saya sampaikan kita butuh alat yang namanya kamera trap, dan juga dalam sekali kegiatan itu kita menghasilkan sangat banyak data foto gitu ya, baik foto atau video. Jadi kita perlu alat atau program untuk membantu kita dalam mengelola database-nya. Jadi ini beberapa software atau program yang digunakan, tapi sekali lagi karena waktu kita singkat kita tidak bisa mendetailkannya, cuman ini sebagai pengetahuan teman-teman saja. Jadi dalam mengelola database kamera trap kita menggunakan menggunakan software yang beberapa diantaranya adalah ini ada Camelot, kemudian ada Renamer, ada R juga, package-nya CamTrap gitu ya. Jadi kemudian ada Wild ID. Jadi ada banyak software-software yang bisa kita gunakan yang akan membantu kita dalam mengelola database kamera trap.
Tadi kalau yang pertama tadi kita menggunakan ada beberapa tantangan gitu ya. Salah satunya tadi beberapa di antaranya tadi adalah daya jelajah mereka harimau ini yang sangat luas, kemudian kepadatan yang rendah. Tapi di sisi lain kita juga ada keuntungannya untuk bisa mengidentifikasi mereka di alam, yaitu salah satunya adalah mereka harimau ini dan beberapa kucing besar lainnya sebenarnya itu memiliki pola loreng tubuh yang spesifik antar satu individu dengan individu yang lain. Jadi setelah kita memasang kamera trap di habitatnya di hutan misalnya, kemudian kita tentu mendapatkan banyak ketika kita mendapatkan banyak foto harimau, kita bisa membedakan satu individu dengan individu yang lainnya dengan membandingkan pola belang pada tubuhnya. Ini sebagai contoh dua individu yang berbeda gitu ya. Jadi kita kalau teman-teman bisa perhatikan secara spesifik belang-belangnya ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Jadi pola belang pada tubuh harimau ini akan sangat membantu atau menjadi salah satu indikator penting itu dalam mengidentifikasi individu harimau. Jadi pola belang ini sama halnya dengan sidik jari kita pada manusia. Namun yang perlu juga kita ketahui, jadi satu individu harimau itu pola belang antara tubuh bagian kiri dan kanan itu berbeda. Jadi kalau teman-teman perhatikan foto atas bawah ini sisi kiri, yang bawah ini sisi kanan. Jadi itu juga berbeda. Jadi kalau kita ingin membandingkan dua individu harimau melalui pembandingan pola belang, kita harus membandingkan dengan posisi foto yang sama atau posisi tubuh yang sama. Jadi kita nggak bisa nih bandingkan antara sisi kiri dengan sisi kanan gitu, karena itu berbeda. Untuk itulah kenapa dalam melakukan pemantauan populasi gitu ya, populasi harimau di alam ini umum kita menggunakan dua kamera trap dalam satu titik pemasangan. Jadi ada dua kamera trap di sisi kiri dan sisi kanan, tujuannya adalah supaya kita bisa mendapatkan dua sisi tubuh yang berbeda ini. Nah, ini jadi ketika kita memasang kamera trap, jadi tidak hanya sebatas memasang kamera gitu ya, kita perlu mengelola database kamera itu sendiri. Jadi ada 3 komponen penting yang perlu kita kelola agar kita bisa menghitung kepadatan populasi. Yang pertama itu database untuk kamera trapnya sendiri. Jadi kita perlu mengetahui koordinatnya, kemudian kapan kita pasang, kapan kita bongkar. Ini semua nanti akan sangat berguna untuk kita bisa melakukan analisis lebih lanjut. Kemudian juga bagaimana kita memanage foto dan videonya tadi. Kalau saya sudah sampaikan di awal, ada beberapa program yang bisa kita gunakan untuk memanage ini, agar nantinya kita bisa menggunakan foto-foto tersebut untuk verifikasi ulang. Kemudian yang tidak kalah penting dan paling penting adalah bagaimana kita menyusun database dari hasil foto atau video dari setiap kamera trap itu. Ini kedua hal ini kalau kita tidak manage dengan baik, tentu kita tidak akan bisa melakukan analisis data lebih lanjut. Karena apa? Karena dalam melakukan analisis itu kita butuh poin-poin penting ini, koordinatnya, kemudian tanggalnya. Nah, kalau di hasil fotonya itu kita juga perlu mengidentifikasi tadi individu-individu yang sudah tertangkap oleh kamera trap. Jadi dalam basis data kamera trap itu kita perlu memasukkan koordinat dan juga perlu mengidentifikasinya dan memasukkannya juga ke dalam database. Ini sebenarnya bisa dibuat secara manual di program Excel, tapi ada tadi beberapa program yang akan membantu kita mempercepat proses pembuatannya. Sebagai gambaran saja supaya teman-teman ketahui, jadi untuk satu kamera trap kalau umumnya kita memasang di hutan gitu, ditinggalkan di hutan itu sekitar 3 bulan misalnya. Itu umumnya gitu ya, satu kamera trap itu sebenarnya akan berbeda-beda tergantung dari kamera trapnya. Tapi ini apa nih biru nih? Tapi secara umum itu berkisar antara bisa dikatakan lebih dari 100 foto atau video dari setiap kamera trapnya. Jadi bisa teman-teman bayangkan kalau kita memasang untuk monitoring gitu, untuk monitoring populasi harimau ini biasanya kita memasang kurang lebih sekitar lebih dari 100 kamera trap gitu. Jadi kalau 100 kali 100 itu sudah sekitar 10.000 foto atau video yang perlu kita manage.
Dengan itu kita perlu tadi bantuan beberapa software untuk mempercepat kita melakukan pengerjaannya. Termasuk juga sebenarnya dalam mengidentifikasi harimau ada salah satu softwarenya misalnya Extra Compare untuk membantu kita mengidentifikasinya lebih cepat. Lalu kemudian seperti apa sebenarnya rancangan survei untuk kita bisa mengetahui kepadatan dan populasi harimau? Ini yang pertama, desain surveinya itu umumnya menggunakan peta contoh atau grid. Nah, ini sebenarnya tidak harus ya, tidak mesti, tapi kita menggunakan ini supaya kamera trap yang kita pasang di alam itu, di hutan itu terdistribusi dengan merata gitu. Jadi makanya teman-teman yang melakukan pemantauan terhadap populasi harimau di alam liar itu biasanya menggunakan grid untuk membagi-bagi wilayahnya. Nanti saya akan bisa lihat kasih contoh seperti apa ininya gridnya. Nah, grid yang umum digunakan itu 3x3 kilometer gitu. Jadi ada satu grid itu bisa berukuran 3x3, dan sekali lagi ini juga tidak baku sebenarnya, bisa juga 2,5 atau 2. Ini tergantung dari lokasi dan juga tergantung dengan ketersediaan kamera trap. Semakin poinnya adalah kita ingin mendapatkan kita ingin memaksimalkan effort untuk menghasilkan atau mendapatkan gambar setiap individu harimau itu yang banyak gitu ya. Jadi itulah kenapa kita tempatkan kamera trap di keseluruhan lokasi. Nah, pada setiap grade itu umumnya dipasang satu titik kamera. Jadi kalau kita sudah membagi grid cell-nya menjadi misalnya taruhlah 30 grid, diusahakan di setiap grid itu kita pasang satu titik kamera. Itu seminimal mungkin, atau kalau jumlah ketersediaan kamera kita terbatas, mungkin kita pilih beberapa grid yang optimal untuk mendapatkan harimau untuk dipasangi kamera trap di grid tersebut. Nah, ini yang terpenting adalah yang juga tidak kalah penting, perlu dilakukan survei awal untuk menentukan lokasi sebenarnya, menentukan titik pemasangan. Jadi ketika kita sudah membagi wilayah kerja kita ke dalam grid cell, kita juga harus tahu di mana lokasi yang akan kita pasang, titik di mana kita akan memasang kamera, karena itu menjadi bagian penting gitu ya, bagian krusial bagi kita dalam memperoleh hasil maksimal berupa foto dari harimau itu sendiri. Nah, ini ada beberapa tahapan, salah satunya itu analisa tutupan hutan. Jadi kalau gridnya sudah dibagi, kita perlu menganalisa kira-kira tutupan hutan mana yang baik yang kita asumsikan sebagai habitat harimau gitu. Lalu kemudian kita juga perlu pertimbangkan yang namanya topografi, kemudian jalur sungai, dan juga areal yang terindikasi adanya aktivitas manusia. Ini lebih kepada mengantisipasi terhadap kehilangan kamera kita yang diakibatkan oleh dicuri misalnya. Jadi sebenarnya ada beberapa pertimbangan yang perlu kita lakukan sebelum kita memasang kamera trap. Ini peta contoh prioritas tadi yang saya sampaikan di awal. Kalau ketika kita sudah membagi wilayah menjadi beberapa grid, kemudian kita tidak cukup resource, kita tidak cukup kamera untuk memasang kamera, kita pilih beberapa grid yang kita anggap sebagai prioritas untuk kita pasang satu titik kamera dengan menggunakan kamera berganda. Dengan jarak antar kamera itu berkisar 1,5 sampai 3 km. Nah, pemilihan untuk titik lokasi seperti apa yang bisa kita jadikan indikator untuk dipasang kamera itu, salah satunya adalah misalnya kita tadi kenapa penting untuk mensurvei di awal, karena kita perlu tahu apakah lokasi ini prioritas untuk kita pasang gitu, atau lokasi ini ada indikasi keberadaan harimau tidak gitu. Lokasi ini ada akses yang baik tidak. Jadi selain indikasi keberadaan harimau, jadi kalau di alam itu biasanya kita agak sedikit sulit menemukan indikasi keberadaannya, itu kita bisa memasang di lokasi-lokasi yang potensial, misalnya di punggungan bukit gitu ya, di jalur yang memang kita ketahui atau kita asumsikan sebagai jalur satwa. Jadi lokasi-lokasi itulah yang akan kita pasang sebagai titik pemasangan harimau. Kemudian yang terakhir ini asumsi dasar populasi tertutup. Nah, ini sebenarnya agak sedikit agak sedikit
statistik sebenarnya. Jadi populasi tertutup. Jadi kenapa di salah satu asumsi dasar yang perlu kita penuhi untuk bisa menganalisis kepadatan dan populasi tadi itu adalah populasi tertutup. Artinya tidak ada populasi tertutup ini didefinisikan sebagai tidak adanya imigrasi pada populasi saat kita melakukan survei. Kemudian dia tidak terpisah secara alami gitu, tidak ada barrier yang besar misalnya sungai atau lautan yang besar di wilayah survei kita, agar kita yakini di wilayah yang kita survei pada saat kita survei itu populasinya tertutup gitu. Jadi tidak ada imigrasi antar di dalam populasi itu sendiri. Nanti ini bisa kita bisa contohkan. Nah, ini salah satu contoh pembagian grid. Jadi yang hitam ini kita contohkan sebagai batas kawasan, misalnya batas kawasan yang akan kita survei, batas wilayah yang kita survei, lalu kita membagi wilayah yang kita survei itu ke dalam grid-grid sel. Jadi ini contohnya gridnya, ada beberapa grid, kemudian nanti kita tempatkan di setiap grid itu satu titik pemasangan kamera dan bukan kamera berganda. Lalu titik-titik ini tentu kita tidak bisa sembarang letakkan saja tadi ya. Ada beberapa pilihan yang harus kita penuhi gitu. Nah, itulah kenapa perlu dilakukan survei awal, sehingga kita bisa menentukan lokasi-lokasi atau titik-titik mana yang akan kita pasang survei. Karena satu grid ini sebenarnya ukurannya sangat besar gitu ya. Kalau 3x3 berarti kan ukurannya 9 km persegi. Nah, jadi pilihannya ada sangat banyak itu. Tentu kita perlu memilih lokasi yang paling optimal untuk bisa mendapatkan foto-foto dari harimau. Nah, lanjut karena waktu kita nggak banyak, lanjut ke analisis data. Seperti apa sebenarnya analisis datanya? Nah, ini data-data yang perlu kita persiapkan. Nah, ini yang pertama adalah file camera trap activity. Jadi ada 3 file yang kita perlukan agar kita bisa melakukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui kepadatan populasi. Yang pertama itu file terkait dengan camera trap activity. Jadi di file ini nanti ada titik lokasi pemasangannya, ada koordinatnya, kemudian ada aktivitas per stasiun per kamera itu per occasion-nya, per harinya. Sebenarnya agak sedikit bingung ya kalau dijelaskan secara kalau teman-teman tidak melakukan prakteknya gitu. Tapi saya kasih gambaran saja ini sebagai contoh, misalnya kamera 1 gitu. Jadi yang perlu kita masukkan di dalam file tersebut itu ada koordinat, kemudian aktivitas per hari dari kamera itu sendiri. Apakah kamera itu aktif atau tidak? Kalau dia aktif, kita kasih dia indikasi angka 1. Kalau dia belum aktif, itu dikasih angka 0. Nah, ini semua perlu kita persiapkan agar kita bisa melakukan analisis lebih lanjut. Dan ini tidak akan bisa kita peroleh kalau tadi database kita itu tidak lengkap. Jadi kalau misalnya tadi kita tidak menentukan gitu ya, kita tidak mengetahui kapan kamera ini dipasang, kapan kamera ini dibongkar, tentu kita tidak bisa menyiapkan file ini. Ini file yang pertama, itu file camera trap activity. Kemudian yang kedua, ini file yang kedua adalah file Tiger capture history. File yang pertama dan kedua ini sebenarnya dibikin secara manual ya, bisa kita bikin secara manual dengan Excel salah satunya. Dan itu cukup mudah, yang penting kita tahu bagaimana menyusunnya. Nah, lagi-lagi file ini tidak akan bisa kita buat kalau kita tidak mengetahui, kita tidak memiliki database database foto atau video. Karena untuk menyusun file ini kita perlu tahu ID-nya, karena tadi harimau itu perlu kita identifikasi ya. Jadi kita labelkan dia, ini ID harimau, kemudian ini occasion itu ulangannya, kapan dia terfoto. Jadi misalnya kalau balik ke file sebelumnya itu occasion kelima, occasion kelima itu adalah hari kelima survei. Jadi kalau kita survei kita mulai tanggal 1 Desember misalnya, jadi occasion kelima itu adalah tanggal 5 Desember. Kemudian kita juga perlu tahu di mana dia terekam, di kamera trap mana dia terekam. Nah,
Ini semua tentu sumber informasinya tadi dari database kita yang pertama, database foto atau video yang sudah kita susun. Kemudian yang terakhir yang kita butuhkan adalah file ini, file habitat mask. Nah, ini ilustrasi titik pemasangan kamera, dan kita perlu salah satu yang bisa digunakan untuk habitat mask adalah tutupan hutan. Jadi kita perlu menyiapkan atau bukan menyiapkan, lebih tepatnya ya, kita mengambil gitu, bukan membuat ya, tapi umumnya file SHP tutupan hutan ini sudah ada, kita cukup untuk mengumpulkannya gitu. Jadi kita perlu SHP tutupan hutan yang akan kita gunakan sebagai habitat mask yang nanti akan diperlukan dalam proses analisis. Perangkat-perangkatnya ini dalam proses analisis kepadatan dan populasi sebenarnya kalau dalam statistika itu ada dua framework, ada maximum likelihood dan juga ada Bayesian. Dan masing-masingnya itu ada program yang bisa kita gunakan untuk analisisnya. Kalau maximum likelihood kita bisa menggunakan program yang sebenarnya berdiri sendiri. Juga kita bisa menggunakan beberapa package, salah satunya adalah package SHR di program R. Nah, sama halnya juga dengan Bayesian. Untuk Bayesian ini kita bisa menggunakan Spacescape dan juga aplikasi atau software JAX yang bisa kita peroleh sebenarnya di program R. Nah, mungkin sementara itu dari saya. Sekali lagi, karena ini sejatinya kelas ini adalah kelas praktek ya, bukan kelas pemaparan gitu, akan sedikit sulit sebenarnya membayangkan apa yang saya paparkan tadi, tapi setidaknya teman-teman ada sedikit pemahaman apa saja yang kita perlukan, bagaimana memonitoringnya. Nah, untuk bisa menganalisisnya lebih lanjut mungkin kita tidak bisa lakukan di sini, mungkin perlu waktu yang lebih panjang gitu, durasi yang lebih panjang, dan juga praktek secara langsung bagaimana sih sebenarnya menghitung populasi, kepadatan dan populasi harimau itu sendiri. Nah, sebenarnya teman-teman juga bisa berkontribusi, jika ingin berkontribusi langsung gitu ya, ini bisa terlibat dalam berbagai kegiatan-kegiatan di lapangan yang dilakukan oleh teman-teman di lapangan, dalam melakukan pemasangan kamera trap misalnya, bisa ikut terlibat. Saya pikir kesempatan bagi teman-teman itu terbuka. Forum Harimau kita bisa menjadi narahubung gitu ya kepada berbagai praktisi-praktisi yang melakukan kegiatan ini. Jadi misalnya teman-teman ingin terlibat bisa tanya ke forum Harimau kita gitu. Seperti apa sih kalau mau ikut ke survei misalnya, karena survei ini umumnya dilakukan secara berkala gitu, hampir setiap tahun dilakukan. Jadi teman-teman bisa terlibat dalam berbagai kegiatan survei, agar tadi apa yang saya sampaikan tadi bisa on the job training gitu. Jadi trainingnya itu bisa sambil melaksanakan agar lebih mudah dipahami. Mungkin sementara itu dari saya, teman-teman. Mohon maaf bila ada yang terlalu cepat atau terlewat gitu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya kembalikan kepada Mbak Am. Terima kasih, Mbak. Waalaikumsalam. Oke, baik. Terima kasih kepada Bang Wido yang telah memaparkan materi terkait penentuan kepadatan harimau. Dikarenakan memang waktu kita cukup singkat, maka akan kita lanjutkan kepada narasumber selanjutnya, yaitu Kak Iren yang akan memaparkan materi terkait distribusi harimau. Langsung saja kepada Kak Iren, disilahkan. Oke, terima kasih Rahmini. Sama-sama, Kak. Oke, jadi hari ini, ya jadi aku diminta hari ini untuk share gimana sih cara menghitung populasi harimau untuk bagian distribusinya ya. Tadi Wido jelaskan gimana menghitung dengan pakai kepadatan. Dan aku mau nge-reiterate juga sebenarnya ini materi yang kami share ini kan dari buku yang ada di sebelah ya, buku panduan pemantauan populasi harimau Sumatera. Dan ini biasanya kita sharing, kalau misalnya kita kasih training, ini satu materi itu bisa 1-2 hari. Gitu. Jadi
materi yang kami sampaikan tuh sangat brief gitu ya, gitu kira-kira. Oke. Jadi buku panduan ini sendiri sebenarnya kita publikasi di tahun 2018 ya, kalau nggak salah. Mungkin nanti teman-teman FHK bisa share linknya ada di mana, karena ini available secara online juga ya, jadi tinggal masuk ke websitenya forum, ataupun forum Harimau bisa sharing PDF-nya di kolom chat. Gitu. Nah, tadi juga sempat disampaikan ya sama Wido, ketika kita melakukan pemantauan populasi itu dilakukan secara berkala supaya kita tahu gitu ya gimana tren populasinya gitu. Dan karena yang kita lakukan ini adalah berbasis sains gitu ya, jadi baik dari analisa ataupun dari reportingnya gitu ya, dan desain studinya itu bisa berbasis sains juga gitu, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dan pendekatan yang selama ini kita lakukan gitu ya, ini bukan hal baru sebenarnya, udah berapa dekade gitu ya dipakai, adalah dengan pemodelan gitu ya. Kalau tadi Wido sampaikan dengan spatial explicit capture gitu ya, dan sebenarnya banyak pemodelan untuk dipakai untuk distribusi. Dan ketika kita memakai pemodelan gitu ya, pemodelan ini sebenarnya dia kayak menggabungkan pengetahuan kita tentang atau informasi tentang wildlife dengan statistik gitu ya. Jadi teman-teman biologi nih khususnya kalau dengar statistik mungkin akan jiper dulu gitu ya, sama dulu kayak aku masuk biologi juga karena ingin menghindari statistik, tapi pada akhirnya adalah ketika kita mau monitoring populasi gitu ya, statistik adalah adalah cara yang terbaik gitu. Nah, pemodelan ini sendiri gitu ya, yang berbasis statistik ini gitu, ya banyak umum untuk dipakai, dan dia robust gitu ya. Jadi karena dia robust gitu ya, dia punya asumsi-asumsi gitu. Dan kita tuh harus berhati-hati ketika dalam memakai pemodelan ini sendiri, karena apapun informasi yang kita masukin ke dalam model itu akan tetap di running gitu ya sama dia. Nah, makanya orang ini yang ada di layar gitu, dia bilang all models are wrong but some are useful. Jadi kita harus ya gitu berhati-hati sama model yang kita pakai gitu. Nah, untuk distribusi sendiri gitu ya, itu biasanya kita pakai presence only data atau presence absence gitu. Presence only data ini misalnya data-data yang yang umum kita jumpain. Misalnya aja nih kita lagi naik gunung gitu ya, kita lagi naik gunung, terus kita dapat ketemu jejak harimau, terus kita catat nih lokasinya di mana, atau misalnya timnya Wido nih lagi pasang kamera, kemudian ketemu ada jejak apa, terus dia catat gitu. Nah, presence only data modeling ini dia ngumpulin data-data presence dari berbagai sumber gitu ya, kemudian dia pakai untuk misalnya prediksi kesesuaian habitat gitu ya. Nah, sedangkan kalau presence absence ini adalah ketika kita melakukan survei, kita catat keberadaan dan ketidakberadaannya itu gitu ya, dalam satu survei. Nah, presence absence ini sendiri dia ada yang tradisional gitu ya, yang cuma ada nggak ada spesies atau ada nggak ada jejaknya, ataupun ada yang sebenarnya dia kayak sama gitu ya, kayak traditional presence absence, tapi dia melibatkan atau dia mempertimbangkan probabilitas deteksi yang tidak sempurna gitu. Nah, biasanya nih dalam presence absence ini kita pakai tanda angka 1 sebagai presence atau detected, dan 0 sebagai absence atau non detection. Gitu. Nah, salah satu pemodelan yang mempertimbangkan deteksi probabilitas ini adalah okupansi gitu, yang akan aku share saat ini gitu. Nah, deteksi tidak sempurna itu maksudnya kayak gini, ketika kita melakukan survei gitu ya, kita nemuin jejak harimau gitu ya. Nah, ini kita berasumsi bahwa harimau ini menempati atau dia ada nih di lokasi yang kita lagi survei gitu ya. Nah, tapi ketika kita melakukan survei terus kita nggak ketemu sama jejak harimau gitu ya,
kita berasumsi bahwa harimaunya nggak ada. Apa benar harimaunya nggak ada di situ, gitu kan? Itu yang kita tanya gitu. Nah, bisa aja sebenarnya harimaunya nggak ada di situ, tapi bisa aja harimaunya sebenarnya ada di situ, tapi karena faktor lingkungan, misalnya kita surveinya hari ini, kemudian harimaunya tuh lewat di lokasi itu kemarin atau 2 hari lalu gitu ya. Tapi karena tadi malam hujan, gitu, jadi pas kita survei hari ini tuh jejak harimaunya kesapu sama air hujan. Nah, itu bisa aja kan? Ataupun misalnya dari faktor peneliti gitu. Misalnya aja aku survei, aku sama Wido survei gitu ya, survei jejak harimau gitu. Nah, mungkin Wido punya, dengan pengalamannya dia bisa mengidentifikasi, oh ini ada jejak harimau, oh ini ada cakaran harimau di batang pohon gitu ya, dia bisa lebih aware gitu. Kalau aku mungkin karena aku yang kurang berpengalaman gitu ya, jadi oh aku nggak tahu gitu ya, ke skip gitu ada jejak harimau, ataupun misalnya apa namanya, cakarannya ke skip gitu ya, atau bisa juga misalnya penelitinya lagi galau gitu karena berantem sama pacarnya malamnya gitu, jadi pas survei dia galau-galau mikirin pacarnya, jadi ke skip aja jejak-jejak harimaunya gitu. Nah, kemudian bisa juga dari faktor satuannya tadi gitu. Tadi Wido sempat sebutin juga kalau harimau itu kan dia elusif gitu ya, atau dia juga apa namanya, menghindari manusia gitu. Nah, bisa juga dari faktor satuannya. Nah, oleh karena itu di okupansi ini kita mengestimasi hunian gitu ya dengan mempertimbangkan probabilitas deteksi yang tidak sempurna. Nah, gitu. Kemudian di okupansi ini ada 2 parameter gitu ya. Yang pertama adalah probabilitas hunian. Kemudian simbolnya adalah yang di samping itu, gitu ya, atau psi yang kayak Trisula itu. Kemudian ada juga probabilitas deteksi yang simbolnya adalah P. Nah, untuk dapat mengestimasi baik psi ataupun P, itu kita pakai replikasi atau pengulangan gitu. Nah, pengulangan ini sendiri ada yang temporal. Kalau misalnya tadi Wido sempat jelasin juga ya, pakai kamera trap gitu ya, temporal ini banyak juga apa namanya, pakai kamera trap. Misalnya aja ini study site kita gitu ya, kemudian kita pasang kamera di lokasi-lokasi ini gitu ya, ataupun misalnya kita pakai sistem grid. Tadi udah dijelasin juga sama Wido kenapa kita pakai sistem grid gitu ya, jadi supaya apa namanya, kameranya itu tersebar, jadi nggak hanya di pojokan sini aja gitu ya misalnya, tapi mewakili habitat. Nah, kemudian replikasi ataupun kita sebut juga dengan ulangan gitu ya, itu adalah harian-harian itu tadi. Jadi misalnya kalau kita pasang kameranya selama 60 hari gitu ya, jadi ulangannya itu hari 1, 2, 3, sampai hari 60 gitu, karena kita pasang 2 bulan gitu ya. Nah, ini site-nya gitu ya. Tadi misalnya kan kita bilang site-nya ada 30 site, kemudian misalnya FHK 01, 02, dan FHK 30 karena kita punya 30 site gitu ya. Nah, kemudian kalau di okupansi ini adalah 0101 ini dia adalah deteksi atau tidak terdeteksi gitu ya. Misalnya di hari 1 nih dari FHK 01, 2, 3, 4, dan 30 ini dia kosong semua, berarti nggak ada mendeteksi harimau gitu ya. Kemudian di hari kedua nih FHK 12 ini kosong, berarti tidak mendeteksi. Tapi ini FHK 03 sama 30 ini ada angka 1, berarti dia mendeteksi ada harimau di situ. Nah, jadi kebayang ya kalau misalnya teman-teman nggak melakukan replikasi gitu ya, jadi hanya survei di hari 1 aja, berarti itu kita nganggep harimaunya nggak ada di situ karena kosong. Nah, tapi ketika kita melakukan replikasi, kita bisa lihat bahwa kayak di hari kedua itu ada di FHK 03 itu ada harimaunya, kemudian di hari ke-6 FHK 03 itu ada terdeteksi harimau lagi gitu. Jadi penting untuk melakukan ulangan. Nah, ini ada contoh beberapa publikasi yang dia publikasi okupansi gitu ya, yang dia pakai temporal. Misalnya ini yang ditulis sama Mas Narto gitu ya, yang dia ini apa namanya, pakai okupansi untuk ngelihat coexistence dari kucing liar yang ada di Sentral Sumatera.
Kemudian juga ini ada yang dipakai sama Ugyen gitu ya, yang dia melihat bagaimana interaksi dia menggunakan okupansi gitu ya untuk interaksi karnivor. Nah, ini yang misalnya dipakai sama Matt Limke gitu ya, dia memanfaatkan data dari kamera trap untuk harimau gitu ya untuk mengestimasi okupansi Asian tapir. Ya, tapir. Gitu. Nah, yang tadi temporal, ini ada yang spasial gitu ya. Nah, di spasial ini grid-grid kotak itu adalah site-nya. Kalau di kamera trap tadi site-nya itu kamera-kameranya, kalau di spasial grid-grid ini yang jadi site-nya. Dan kita di sini ada transek-transeknya gitu ya. Ada nanti mungkin bisa di-share juga sama teman Evaka gitu ya, panduan tentang survei untuk harimau dengan transek gitu yang kita pakai gitu. Jadi di transek di site ini kita harus pastikan gitu ya, dia nggak hanya misalnya di pojokan sini aja nih, atau misalnya di pojokan kanan atau di pojokan kiri atau coba di tengah-tengah gitu. Tapi kita pastikan dia mewakili dari site-site ini. Nah, kemudian ulangannya itu gitu ya adalah di titik-titik hitam ini, misalnya di harimau misalnya gitu ya, kita pakai replikasinya transek setiap 1 kilo gitu, 1 kilometer gitu ya. Jadi sama kayak tadi gitu ya, ulangan untuk yang spasial ini dia adalah per 1 kilometer, 1 kilometer 1, 2, 3 dan seterusnya. Gitu. Nah, ini beberapa contoh publikasinya. Ini tulisannya Mas Biba dan kawan-kawan gitu ya, yang mereka jadi tahun 2007-2009 itu survei kita pertama untuk harimau Sumatera gitu ya, untuk okupansinya dengan science survey dengan transek gitu ya. Dan ini sedang kita lakukan lagi. Kemudian ini survei spasial lainnya dilakukan di Angola gitu ya. Dan kemudian ini contoh lainnya yang dipakai oleh tiger researcher di India. Nah, karena pemodelan okupansi ini adalah robust, jadi ada asumsi yang harus dipenuhi. Tadi Wida juga udah sampaikan ya, asumsi-asumsi apa aja sih yang perlu dipenuhi ketika melakukan ketika pakai SHR atau Spatially Explicit Capture gitu ya. Nah, kalau di okupansi ini, yang pertama adalah kita harus tahu bahwa spesiesnya mendiami lokasi gitu ya. Ini penting banget gitu ya. Misalnya aja aku mau survei okupansi Oke, kita okupansi harimau gitu, tapi aku surveinya di mana ya? Di Pulau Nusa Kambangan gitu ya. Nah, ini tuh nggak bisa gitu. Kenapa? Karena di Pulau Nusa Kambangan itu nggak ada harimau gitu. Jadi kita perlu tahu dulu nih, lokasi ini memang dihuni sama spesies target kita gitu ya. Nah, kemudian spesies itu kita dapat identifikasi gitu ya, baik kita tahu bentuk spesiesnya kayak apa ataupun misalnya jejak-jejak yang ditinggalkan gitu ya. Nah, misalnya aja ini dari data kamera trap ya, teman-teman mungkin tahu ini apa. Ya, ini adalah beruk gitu ya. Jadi harus yakin gitu ya 100% kalau ini beruk gitu ya, bukan misalnya siamang gitu ya. Teman-teman harus yakin kalau ini beruk gitu. Dan misalnya ini gitu ya. Ini adalah babi jenggot gitu ya. Kemudian kalau misalnya dapat kayak gini nih. Nah, ini kalau misalnya teman-teman nggak yakin gitu ya, ini bisa aja ini apa ya? Musang gitu ya, atau nggak tahu. Pokoknya kalau misalnya teman-teman nggak yakin, itu diabain aja gitu. Karena di okupansi ini teman-teman harus yakin 100% kalau misalnya itu spesies targetnya. Nah, ini misalnya contoh untuk dari science survey gitu ya. Dan ini adalah jejak harimau gitu ya. Dan ini aku yakin 100% karena ketika ketemu jejak ini kita pasang kamera, kemudian harimaunya lewat situ. Dan dari ukuran jejaknya pun itu jejaknya harimau. Nah, ini misalnya kotoran ini gitu. Ini kotorannya cukup besar gitu ya. Dan ini adalah kotoran gajah. Dan ini gitu ya.
ini sebenarnya kalau aku lihat gitu ya, aku nggak yakin juga gitu, tapi karena yang apa namanya, ngeidentifikasi ini adalah, orang yang survei harimau cukup lama gitu ya, dan ini dia bilang adalah ini jejak harimau gitu. Jadi ini bekas garukan kaki belakangnya harimau. Jadi harimau atau kayak kucing domestik lainnya gitu ya, mereka suka garuk-garuk tanah dengan kaki belakang, gitu. Nah, okupansi juga dia pakai sistem tertutup atau closure assumption gitu ya, yang disampaikan sama Wido, dan ini kita bisa, estimasi, kita bisa apa namanya, bukan tanggulangi juga, ya kita bisa pakai gitu ya dengan temporal itu tadi gitu. Jadi misalnya kita surveinya 60 hari atau misalnya surveinya 90 hari gitu ya. Ataupun misalnya kita bisa survei dengan yang lebih lama gitu ya, dan dia tertutup secara geografik gitu. Misalnya aja survei rusa di Bawean gitu ya. Karena kita bisa lakukan agak lebih lama gitu ya. Karena dia cukup terisolasi gitu secara geografik. Nah, di okupansi juga itu dia diasumsikan gitu ya, probabilitas okupansi atau hunian itu tadi dan probabilitas deteksi di setiap site itu adalah konstan gitu ya. Jadi estimasi yang kita hasilkan itu konstan untuk semua site. Nah, kemudian covariat. Nah, dalam distribusi ini kan kita mau tahu ya, apa sih yang nyebabin harimau itu ketemu di daerah misalnya elevasi lebih rendah gitu ya, atau ya kita mau tahu apa hubungan harimau dengan habitat feature-nya gitu. Nah, di sini kita bisa masukin covariat itu tadi gitu. Nah, ketika kita mau tahu probabilitas hunian, kita bisa pakai ini yang umum dipakai ya, gitu. Misalnya dari jarak dari site ke apa namanya, ke sungai atau sumber air lainnya, kemudian ke tepi jalan atau ke batas hutan gitu ya, ke pemukiman ataupun misalnya biomas hutannya gitu ya. Kemudian kalau misalnya probabilitas deteksinya itu bisa dari pengalaman pengamat gitu ya, kayak yang tadi pengalaman pengamat misalnya aku yang baru gitu ya dengan Wido yang udah berpengalaman gitu ya. Kemudian tipe kameranya gitu, karena kamera trap itu kan efek apa namanya, beda-beda ya performanya gitu ya. Kemudian dari cuaca itu tadi, apakah semalam sebelum survei itu misalnya hujan atau enggak gitu ya, ataupun misalnya tutupan serasa, misalnya kayak karena tutupan serasanya itu tinggi gitu, tebal gitu ya, jadi sebenarnya satuannya lewat nih, tapi karena terlalu tebal gitu serasanya, jadi nggak ada tapaknya gitu ya, dan ya kayak gitu. Kemudian misalnya dari tipe tanahnya juga bisa. Nah, dalam okupansi ini ada persiapan dan pertimbangan yang perlu dilakukan gitu ya. Nah, yang pertama adalah pengetahuan dasar spesiesnya. Jadi teman-teman harus tahu, dan ini bisa didapat dari referensi gitu ya, bagaimana ekologi dan perilaku spesies targetnya. Kemudian dipertimbangkan juga sumber dayanya gitu ya, jumlah anggotanya, jumlah hari targetnya, kemudian berapa jumlah dananya gitu ya. Kemudian teman-teman mau survei di kawasan konservasi ataupun non-konservasi, kemudian apakah mau mencuplik aja atau sampling gitu ya, ataupun misalnya mau mengcover seluruh kawasan. Kemudian perlu diperhatikan juga nih metode surveinya seperti apa gitu ya, karena bisa sistematis atau acak, pakai kamera penjebak, ataupun misalnya dengan transect gitu ya, dan harus hati-hati dengan bias gitu. Jadi misalnya aja kayak survei dengan transect itu gitu ya, teman-teman memilihnya jalan-jalan yang apa namanya, dekat pemukiman karena misalnya dekat biar dekat kalau mau pulang ataupun biar dapat sinyal. Nah, itu bias ya gitu. Nah, kemudian juga diperhatikan habitatnya gitu, apakah dia dataran tinggi, dataran rendah, kemudian apakah dia di lahan gambut atau lahan tanah mineral gitu. Nah, kemudian diperhatikan juga nih ancamannya, misalnya teman-teman pasang kamera nih, jangan yang dekat sungai apalagi musim hujan gitu, karena bisa banjir, ya sama aja nggak apa namanya, nggak ngerekam gitu, misalnya kameranya juga bisa rusak gitu kan.
ataupun di daerah misalnya yang kemungkinan kebakaran hutannya tinggi gitu. Jadi perlu diperhatikan juga. Nah, untuk di okupansi ini program analisanya, nah ini ketika teman-teman misalnya baca paper tentang okupansi gitu ya, sebenarnya disampaikan juga sama Wido, gitu tadi dia bilang soal maximum likelihood ataupun Bayesian, di okupansi juga sama, ada approach-nya ini frequentist gitu ya, atau maximum likelihood ataupun Bayesian. Nah, ini agak sulit menjelaskan gitu ya sebenarnya, tapi mungkin teman-teman yang tahu statistik ataupun matematik nanti bisa ngejelasin lagi gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya frekuentis ini gitu ya, misalnya gini, kita mau mengestimasi okupansi gitu ya. Kemudian kita punya data dari hasil survei kita gitu ya. Nah, estimasi okupansi kita ini kita dapat dari data survei kita ini gitu ya. Dan data survei kita ini dia random gitu ya. Nah, sedangkan kalau di Bayesian approach gitu, misalnya nih gini, okupansi harimau di lokasi A ini poinnya ada angkanya gitu ya. Dan ini antara 0, berapa gitu ya sampai 1 gitu. Dan data yang kita dapat ini dari survei ini itu karena angka okupansi harimau yang ada di situ. Gitu. Jadi agak berbeda ya antara frekuentis dengan Bayesian. Nah, untuk software sendiri ini ada yang presence gitu ya, dan dia mengadopsi frekuentis, dan caranya itu ada di buku panduan gitu ya. Di buku panduan pemantauan itu kita pakai presence, kemudian kita juga bisa pakai R gitu ya, dan Bayesian ini banyak dipakai di hierarchical modeling gitu ya, dan dia pakai package JAX gitu. Nah, kemudian okupansinya itu ada lanjutannya juga gitu ya, jadi nggak hanya untuk satu spesies dan untuk lihat distribusi satu spesies aja gitu, tapi juga bisa multispesies gitu ya. Kita bisa melihat okupansi dari beberapa spesies ataupun misalnya multi-seasons gitu ya. Kemudian kita bisa menggabungkan multispesies dan multi-season. Kemudian bisa juga dengan multi-detection, misalnya kita pakai kamera dan juga kita misalnya survei pakai transect di lokasi yang sama gitu ya. Kemudian dari okupansi lanjutan ini kita bisa juga melihat bagaimana interaksi antar spesies gitu. Kita mengestimasi misalnya kita mau lihat interaksi harimau dengan satwa mangsanya, ataupun misalnya interaksi antar predator di satu lokasi gitu ya. Nah, jadi buku ini adalah para penulisnya gitu ya. Ada Kang Iding yang baru lulus dari Oxford juga gitu. Ada Wido yang dia banyak main di kepadatan. Kemudian ada Mas Tommy yang baru juga publikasi untuk okupansi dan density harimau di Berbak Sembilang ya. Kemudian ada Febri juga gitu. Kemudian ada Ardi juga yang sebagai koordinator kelas konservasi harimau kita. Dan ya, beliau banyak juga main di okupansi. Begitu kira-kira.